Victory Kids, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Tante percaya kalian sudah siapkan semua yang diperlukan untuk ibadah hari ini. Baik itu hatinya sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh mau mengikuti ibadah, mendengarkan cerita firman Tuhan, menyanyikan puji-pujian dengan penuh sukacita. Juga semua yang dipakai perlengkapan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tante percaya sudah disiapkan ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah sekolah minggu dimulai ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan Yesus masih menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak Victory Kids Tuhan mau mengikuti ibadah Victory Kids, biarlah Engkau memberikan kesungguhan bagi mereka, memberikan hati yang mau memuji Tuhan, telinga yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan anggota tubuh yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati semua anak-anak Victory Kids di rumah mereka masing-masing, juga orang tua Tuhan yang mendampingi anak-anak mereka juga, Tuhan yang boleh memberkati semua yang kami pakai juga untuk terjadinya acara ibadah sekolah minggu saat ini. Alat-alat yang dipakai Tuhan, media yang dipergunakan juga Tuhan boleh memberkati semuanya. Guru-guru Victory Kids juga yang melayani Tuhan pada hari ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, ada yang malas-malas Tuhan Engkau ingatkan semua anak Victory Kids untuk mereka dengan segenap hati boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kalau ada yang lupa Tuhan ingatkan, kalau ada yang belum bangun tidur juga Tuhan bangunkan mereka melalui Papa dan Mama, sehingga kami bersama-sama Tuhan di tahun yang baru ini lebih lagi sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami mau memulai ibadah Victory Kids pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Terus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Pagi ini adik-adik siap memuji Tuhan. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mengagungkan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan kita. Siapa adik-adik? Nah, namanya adalah Tuhan Yesus. Semua tahu pasti lagu ini. Kita mau nyanyi sama-sama dengan semangat ya. Tidak ada lagi yang letih lesu. Kita mau nyanyikan pujian ini. Amin. Woo!
Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan kemenangan, ya. Ketika kita sakit, dalam nama Yesus kita berdoa, Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Puji Tuhan, kita menyanyikan pujian ini dengan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin adik-adik. Kita nyanyi ya. Victory Kids, bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Engkau yang memulihkan setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur atas nama, di atas segala nama yang Tuhan sudah berikan buat kami, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami kembali Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara lewat tante yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan tentang nama di atas segala nama yang Engkau miliki Tuhan. Biar kami boleh duduk dengan diam di hadapan-Mu, mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tolong Tuhan kami semua, urapi kami semua,
urapi tante yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan segala roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami, biar kami boleh duduk dan menerima berkat-berkat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami serahkan bagian pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai Victor Kids. Ya, puji Tuhan. Kalau pagi ini kita sudah berdoa, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan Tante percaya kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini Tante mau bercerita yaitu dengan satu tema, yaitu ketika Allah menjadi manusia. Tante percaya karena udah siapkan ini Alkitabnya. Ya, cerita ini yaitu diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11 dan disambung Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-20. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu ya pada umumnya kalau sekarang ini bayi lahir, dia dilahirkan di mana? Dilahirkan yaitu di rumah sakit yang tenang, yang bersih, dan kita melihat ada dokter dan juru rawat yang akan menangani yaitu kelahiran itu. Apa yang mereka pakai? Ya, mereka dokter dan perawat pasti dia akan memakai masker seperti tante yang pakai ini. Mereka memakai sarung tangan. Tujuannya apa? Ya, mereka pakai masker dan pakai sarung tangan, tujuannya yaitu untuk melindungi ibu dan bayinya dari bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan infeksi dan juga bisa menyebabkan sakit, ya, menyebabkan satu penyakit. Nah, sekarang kita boleh melihat ketika segera bayi itu lahir, ya, pasti apa yang dilakukan para perawat? Pasti ketika segera bayi itu lahir, dia akan dibersihkan dan dia akan diberikan pakaian yang baru, pakaian yang bersih, pakaian yang bagus. Dan kita percaya seorang ibu pasti dia akan mencari satu pakaian yang bagus, yang kainnya lembut, yang bisa aman di dalam kulit dari bayi yang lembut itu. Dan setelah itu bayi itu akan dibaringkan di tempat tidur, yaitu dia akan ditaruh di ruang bayi. Dia tidur di situ, diletakkan di situ. Nah, bayi tidak ditinggal begitu saja ketika ada di ruang bayi, ya, ruang tidur dari bayi itu. Pasti perawat akan menjaga dengan teliti. Kalau menangis, dia akan terus segera untuk ditolong. Mungkin ada bajunya yang basah, popoknya yang keumpulan, dia akan segera menggantikan semuanya itu. Sehingga semua bayi-bayi yang lahir itu terjamin, ya, kebersihannya dan kesehatannya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kelahiran yaitu Tuhan Yesus? Coba kita mau lihat. Saat ini buka Alkitab kita. Yuk kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, yaitu ayat yang ke-7. Kita akan membaca. Tante akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, firman Tuhan mencatatkan yaitu tidak ada satu tempat rumah penginapan. Firman Tuhan katakan semua sudah terpenuhi padat. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya kandang domba yang tidak berdinding, kandang domba yang kotor, yang berbau. Nah, disitulah bayi Yesus dilahirkan. Nah, bayi Yesus dilahirkan, kita boleh melihat palungan tempat bayi Yesus untuk tidur, yaitu tidak bagus, ya, tidak bagus, diisi dengan dilapis dengan jerami bekas sisa-sisa makanan domba yang ada di situ. Bahkan kain lampin yang dipakai Maria untuk membungkus tubuh Yesus, hanya beberapa potong kain lampin untuk membungkus tubuh Yesus supaya apa? Supaya
Yesus tetap hangat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, begitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kelahiran Yesus, kita melihat kelahiran Yesus tidak seperti kelahiran seorang yang penting, seperti seorang putri raja atau seorang ratu. Tetapi meskipun kita boleh melihat, meskipun kelahiran Yesus dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada beberapa tanda yaitu penting, yaitu bahwa dia bukan bayi yang biasa, ya. Yesus bukan bayi yang biasa, ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab kita mencatatkan, ada menceritakan tentang tanda-tanda tentang keajaiban, yaitu ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat, Tante mengajak, yaitu di situ dikatakan ada tanda-tanda keajaiban yang Tuhan nyatakan. Pertama, kita boleh melihat malaikat-malaikat itu ketika Yesus lahir menyebabkan malaikat itu menampakkan diri kepada siapa? Kepada gembala yang miskin. Bukanlah itu sesuatu yang sesuatu peristiwa yang bukan biasa, ya. Bukan sesuatu yang biasa, tetapi kita percaya tadi malaikat itu datang kepada gembala tadi katakan gembala adalah orang yang miskin, pekerjaannya yang ada di padang rumput untuk menjaga domba-dombanya. Tentu pasti ada sesuatu yang sangat istimewa telah terjadi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan katakan? Mari kita mau Tante ngajak baca ayat yang ke-12, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita akan melihat tadi dikatakan malaikat itu datang kepada gembala-gembala. Ayat 12 di situ dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, malaikat itu mengatakan kepada gembala-gembala, engkau akan menjumpai siapa tadi dikatakan? Bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin, yaitu ditidurkan di dalam satu palungan yang kotor tadi. Nah, Tante percaya para gembala itu ketika ketika dia malaikat itu menampakkan diri kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Pada saat itu gembala-gembala ini bersemangat, ya. Para gembala itu akan pasti saat yang berjalan pergi menuju tempat di mana Yesus dibaringkan, yaitu di kandang domba tadi, pasti gembala-gembala itu akan mengetahui dengan pasti bahwa bayi yang mereka jumpai adalah siapa? Adalah Mesias. Bayi yang akan dijumpai adalah Mesias, juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Wah, luar biasa. Nah, setelah Yesus berumur 8 hari, apa yang dilakukan? Yaitu Maria dan Yusuf juga membawanya, yaitu ke bait suci, yaitu di bait suci di mana? Bait suci di Yerusalem untuk apa? Untuk menyerahkan, yaitu kepada Allah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ini satu kebiasaan, ya, yang dilakukan oleh semua keluarga, ya, semua keluarga Yahudi pada zaman itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, nah selagi mereka berada di bait Allah, apa yang terjadi? Selagi mereka ada di dalam bait Allah, di bait suci itu, yaitu sebuah tanda lain. Wah, ada sebuah tanda lain terjadi yang menyatakan bahwa Yesus adalah siapa? Bahwa Yesus adalah benar-benar adalah Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias yang diurapi oleh Allah, yang diurapi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat Simeon. Nah, di Alkitab diceritakan ada seorang yang bernama Simeon. Simeon itu adalah seorang laki-laki yang sudah tua, tetapi dia hidup saleh. Dia selalu ada di dalam bait Allah. Dia selalu berdoa.
ya, selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik, ketika Maria dan Yusuf tiba, Simeon dibawa ke sana oleh siapa? Dibawa ke sana oleh Roh Kudus. Wah, apa yang terjadi? Saudara, adik-adik yang berkati Tuhan, apa yang telah dijanjikan itu artinya, tadi dikatakan Simeon dibawa Roh Kudus ke sana untuk berjumpa dengan Maria dan Yusuf yang membawa bayi Yesus. Itu artinya apa yang telah dijanjikan oleh Roh Kudus kepada Simeon. Roh Kudus telah berjanji, Simeon tidak akan meninggal, tidak akan mati sebelum berjumpa dengan bayi Yesus. Nah, pada saat itu, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu ketika Maria dan Yusuf, yaitu ibu Yesus, ayah Yesus, membawa bayi Yesus yaitu ke bait suci, Simeon segera mengetahui, saat dia melihat, dia dengan sukacita dia mengetahui bahwa anak itu adalah Mesias, sang juru selamat yang dia nantikan, dia katakan dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan sang Mesias, yaitu juru selamat, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, saat itu betapa gembiranya Simeon itu, betapa gembiranya saat ini, yaitu bagi Simeon, karena janji Roh Kudus, adik-adik, karena janji Roh Kudus kepadanya telah digenapi. Amin, puji Tuhan, janji Roh Kudus itu digenapi. Dan sekarang apa yang dikatakan? Sekarang Simeon yaitu dapat mati dengan damai, dengan damai. Karena apa? Ia telah yaitu melihat keselamatan yang dari Allah, yaitu siapa? Yesus Kristus Mesias telah datang. Wah, luar biasa. Ternyata apa yang dijanjikan itu benar-benar digenapi, bahwa Simeon sebelum meninggal itu dia berjumpa dengan bayi Yesus. Bahkan saat ada di dalam bait Allah, dia dengan gembira, Simeon itu menggendong bayi Yesus dengan menatap dengan penuh sukacita. Luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tidak beberapa lama kemudian ketika Yesus yaitu masih kanak-kanak, ketika Yesus masih kanak-kanak, sebuah tanda lagi. Umur 8 hari sudah ada tanda, dari lahir ada tanda, umur 8 hari sudah Tuhan nyatakan tanda-tanda ajaib ketuhanan Tuhan. Dan saat ini di masa kanak-kanak, sebuah tanda lain, yaitu yang menguatkan siapa? Ketuhanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, seorang Majus telah melihat ada satu bintang yang luar biasa di sebelah timur. Ada satu bintang yang tidak pernah dia lihat, tetapi dia melihat ada di sebelah timur sana. Dan mereka mengetahui ketika ada tadi dikatakan ketika ada sebuah bintang, yang ini mereka mengetahui bahwa ada seorang yang istimewa dan luar biasa telah lahir ke dalam dunia ini. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, ketika mereka menyelidiki hal itu, yaitu bintang itu membimbing mereka, membawa mereka ke sebuah rumah, yaitu di Bethlehem, di mana kanak-kanak Yesus itu tinggal di situ. Wah, luar biasa. Ada tanda-tanda ajaib yang nyata menyertai di dalam kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak Tuhan kita Yesus Kristus. Itu luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika mereka melihat yaitu Yesus, apa yang mereka lakukan? Ketika orang Majus itu datang dengan pimpinan, bintang itu ketika mereka melihat, mereka yaitu berlutut. Mereka berlutut di hadapan siapa? Mereka berlutut di hadapan Tuhan bayi Yesus itu, kanak-kanak itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembahnya, dan mereka juga memberikan satu persembahan.
Apa yang mereka persembahkan, yaitu orang-orang Majus ini. Mereka mempersembahkan, ada yang mempersembahkan mur, ada yang mempersembahkan kemenyan, ya, ada yang mereka untuk luar biasa, emas, mur dan kemenyan. Mereka persembahkan kepada siapa? Kepada bayi Yesus itu. Nah, salah satu tanda terindah yaitu tentang ketuhanan Yesus, yaitu adalah apa? Banyaknya nubuatan yang digenapi oleh siapa? Oleh Yesaya, yaitu dalam kelahirannya Tuhan Yesus. Kita boleh melihat digenapi oleh apa? Nubuatan. Ya, adik-adik, sebuah nubuatan yang indah, yaitu diberikan, tadi dikatakan diberikan siapa? Diberikan Yesaya. Ya, dan itu akan menjadi ayat hafalan kita saat pagi hari ini. Nah, jelas adik-adik yang diberkati Tuhan, jelas bahwa kelahiran Yesus adalah apa? Peristiwa istimewa, ya, adalah peristiwa istimewa, ya, yaitu meskipun tadi dikatakan meskipun tidak disiarkan ke seluruh dunia pada waktu itu. Malaikat tidak menyiarkan ke seluruh dunia, tetapi diberitakan kepada siapa tadi? Yang pertama adalah kepada gembala, kepada orang Majus. Wah, luar biasa. Tidak disiarkan kepada dunia, tetapi kita boleh melihat. Tetapi mengapa? Ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan, yang kita bisa jawab dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa Yesus datang ke dunia? Ayo jawab, ya, kita jawab masing-masing. Mengapa Yesus datang ke dunia? Dan yang kedua, mengapa Ia memilih untuk meninggalkan kemuliaan surga, yaitu untuk datang dan hidup dengan siapa? Dengan manusia yang tidak sempurna ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Yesus rela meninggalkan kemuliaan yang di surga. Dia mau lahir ke dalam dunia ini, yaitu menjadi sama seperti manusia, seperti kita yang tidak sempurna. Padahal dia adalah orang yang suci, orang yang kudus, orang yang tidak berdosa. Kenapa? Adik-adik, yang pertama, Yesus datang ke dunia, yaitu tadi dikatakan Yesus yaitu datang ke dunia dalam ininya, sehingga apa tadi dikatakan, sehingga dia dapat sepenuhnya, yaitu dia dapat sepenuhnya mengalami, merasakan seperti yang kita alami. Ya, Yesus bisa datang ke dunia ini. Ya, di situ dikatakan dia bisa merasakan, dia bisa mengalami seperti yang dialami oleh manusia biasa. Kalau kita, siapa yang pernah kecewa? Ya, kita pernah kecewa. Tuhan Yesus juga pernah kecewa. Ada yang pernah sakit? Semua orang pernah sakit. Tuhan Yesus semasa ada di dalam dunia ini juga pernah merasakan sakit, pernah ditolak. Bahkan Tuhan Yesus pernah ditolak. Tuhan Yesus pernah dicaci maki. Ya, Tuhan Yesus bahkan sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa? Adik-adik yang berkati Tuhan, Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, mungkin sakit, penyakit, mari kita mau datang kepada Yesus. Yesus pernah merasakan, Yesus pernah mengalami ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti orang. Tuhan Yesus pernah mengalami itu. Dan ketika kita datang kepada Yesus dalam doa kita tahu Dia Allah yang mendengar, dan Dia berkuasa untuk apa? Untuk menolong kita dengan sempurna. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita saat pagi hari ini, kita tahu Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau dengan senang hati untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Sebagaimana seorang gembala tadi ketika mendengarkan berita, ya, ketika malaikat menampakkan diri, dia tidak lagi bertanya-tanya datang atau enggak, tetapi dia dengan segera berjalan berlari dengan bersukacita. Dan
Di situ dia mendapatkan bayi Yesus, dan saat dia berjumpa dengan bayi Yesus, sekalipun ada di kandang domba, ditidurkan di palungan, tetapi ada sukacita. Dan sebagaimana malaikat tadi, yaitu memberitakan kepada orang-orang Majus juga dengan senang hati dia datang mengikuti pimpinan bintang itu yang di timur itu, sampai ke tempat yaitu rumah Tuhan Yesus waktu masih kanak-kanak. Tetapi mereka sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mereka memuji, menyembah, dan mereka mempersembahkan persembahan yang berharga untuk bayi Tuhan Yesus. Mari saat pagi hari ini kita mau katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau sudah lahir ke dalam dunia. Dan saat ini pun juga kami mau Yesus juga lahir di dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami. Amin. Ini adalah cerita firman Tuhan kita saat pagi hari ini. Dan sekarang kita mau buka Alkitab kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita yaitu diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ayo semua buka Alkitabnya dan kita mau baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yuk kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Yuk sekali lagi kita mau baca ayat firman Tuhan ini. Yuk 1, 2, 3. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Kita hafalkan firman Tuhan ini dan tiba saatnya kita mau bersama-sama mau berdoa. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk semua akan berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Saat ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kami. Engkau juga Allah yang berkuasa untuk memimpin, memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu saat pagi ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan akan lawat setiap rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan lawat dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah anak-anak boleh sembuh oleh karena kuasa-Mu Bapa. Dan saat ini juga kami mau berdoa, menyerahkan untuk setiap keluarga daripada anak-anak-Mu. Kami mau serahkan untuk kedua orang tua mereka. Tuhan memberkati Tuhan, baik di dalam usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Apa yang menjadi setiap keperluan kebutuhan dari keluarga anak-anak-Mu juga Tuhan akan berkati Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kali lagi kami mau serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di masa-masa liburan ini Tuhan, mereka juga boleh menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, ini yang menjadi doa kami, dan kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mengakhiri ibadah Victory Kids yang penuh ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, dadah, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus.